Sebelum kalian menonton video ini, kalian harus subscribe, like, comment, and share, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat resep akhirat yang ada di mana aja? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Umi Citra, kali ini kita akan membahas topik yang juga tidak kalah menariknya. Suka mendengar kata-kata atau suka mendengar orang yang mempunyai nama-nama yang unik? Suka atau pernah mendengar atau pernah memang mempunyai teman atau saudara atau kenalan yang namanya unik? Misalnya namanya petir gitu. Oh, petir itu kan ini ya, kilat yang berbunyi yang gitu ya. Kalau hujan kadang petir menyambar gitu ya. Wah, namanya petir. Kenapa nih? Mungkin dulu waktu orang tuanya melahirkan, ibunya melahirkan pada saat hujan deras, kemudian petir dan suasana waktu itu mencekam. Jadi mungkin untuk mengingat itu dikasih nama petir. Pernah mendengar seperti itu? Atau pernah menemui seperti itu? Atau pernah kita ngelihat ya lagi viral di KTP, namanya pas dilihat apa ya waktu itu pernah ya jelek-jelek gitu ya. Nah sahabat-sahabat resep akhirat, nama itu adalah harapan, doa. Maka sebaiknya kita memberikan nama kepada anak-anak kita nama-nama yang baik. Nah, kali ini Umi akan memberikan sedikit ilmu. Kita sharing sama-sama di sini dengan tema hari ini, yaitu mengganti nama yang jelek dengan nama yang bagus. Yuk kita simak bagaimana tentang masalah nama ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa mengganti nama yang jelek. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam Tuhfatu al-Ahwazi, Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengganti nama yang jelek yaitu mengubahnya dengan nama yang bagus. Demikianlah kebiasaan Rasulullah. Apabila beliau menjumpai orang yang namanya jelek atau nama yang mempunyai makna yang tidak baik, beliau ganti nama orang tersebut dengan nama lain yang bagus. Sebab pada hari kiamat nanti kita semua akan dipanggil dengan nama kita dan nama orang tua kita. Nah, makanya kita kalau disuruh menyebutkan nama, kan namanya siapa? Misalnya seperti itu ya. Oh, nama saya A binti. Atau namanya siapa? Nama saya B bin Fulan misalnya. Maksudnya apa? Bin binti itu adalah apa? Nama orang tua kita. Kadang orang Arab disambung lagi, habis bin nanti bin siapa ya. Terus naik dia ke atas dari nasabnya. Maksudnya begitu ya. Nah, itulah makanya kita mesti mengganti nama-nama yang buruk dengan nama-nama lain yang bagus, yang mempunyai makna yang baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil nanti pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Darimi. Said bin Al-Musayyib menceritakan bahwa kakeknya yang bernama Hazan pernah datang menemui Nabi. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Nama saya Hazan." Nabi berkata, "Tidak, namamu adalah Sahal." Kemudian dia berkata, "Saya tidak akan mengganti nama yang telah diberikan oleh ayahku." Nah, Said bin Al-Musayyib meneruskan, setelah itu dia selalu kelihatan
seperti orang yang sedih di tengah-tengah kami. Maksudnya siapa tadi yang sedih di tengah-tengah kami? Hazan, ya. Dalam hadis di atas ada beberapa poin yang bisa diambil hikmahnya. Apa aja? Yang pertama, bahwa mengganti nama yang telah diberikan oleh bapak atau orang tua bukanlah suatu hal yang tabu atau suatu sikap yang dianggap tidak menghormati orang tua. Jika memang nama tersebut tidak bagus atau mempunyai arti yang tidak baik. Nah, itu disebabkan dikarenakan ketidaktahuan orang tua atau mungkin sebab yang lain. Maka tidak mengapa mengganti nama tersebut dengan nama yang lebih baik. Bahkan demikianlah yang dicontohkan oleh panutan kita. Yang kedua, nama juga bisa bermakna sebagai doa atau harapan. Apabila seseorang mempunyai nama yang bagus atau orang tua memberikan nama yang baik kepada anaknya, maka hal itu juga bisa bermakna sebagai doa atau harapan. Termasuk juga apabila orang tua memberikan nama bagi anaknya dengan nama-nama sahabat atau orang soleh. Tentu dia berkeinginan agar apa? Agar anaknya dapat menjadi atau mendekati seperti nama yang disandangnya. Tetapi sebaliknya, jika seseorang memiliki nama yang jelek atau ada orang tua yang memberikan nama tidak bagus kepada anaknya, maka hal ini juga bisa menjadi sesuai kenyataan. Maksudnya menjadi sesuai kenyataan, menjadi seperti orang tuanya memberikan nama tersebut. Misalnya dia memberikan namanya kepada anaknya jelek, misalnya ya. Ini misal. Nah, jadi yang dimaksudkan itu menjadi kenyataannya bisa jadi anak itu wataknya, sikapnya, atau mungkin rupanya ya seperti namanya. Maka tadi dikatakan bahwa doa, nama itu bisa bermakna doa atau harapan. Begitu maksudnya ya. Sebagaimana nama yang disandang itu tadi. Kasus yang terjadi pada kakek Said bin Al-Musayyib hanyalah satu contoh di antaranya. Masih ada sejumlah kasus lain lagi yang sebagiannya nanti akan saya sebutkan. Yang ketiga, tidak diperbolehkannya bagi kita untuk mengabaikan apa yang telah dikatakan atau ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa yang telah ditetapkan beliau bagi kita, maka itulah yang terbaik. Ketika Hazan menolak mengganti namanya dengan Sahal, maka dia pun merasakan akibat bantahannya terhadap Nabi. Dia menjadi orang yang selalu tampak sedih, atau dia selalu saja dirundung kesedihan. Hal itu seperti juga pernah terjadi pada seorang Arab Badui ketika dia sakit dan dijenguk oleh Nabi. Nah, waktu itu sebagaimana biasa beliau mengatakan dan mendoakan bahwa sakitnya tidak berat dan akan segera sembuh. Tetapi orang Badui itu malah mengatakan bahwa ia sakit keras, badannya sangat panas, dan penyakit itu dapat mengantarkan dirinya yang sudah tua ke liang kubur. Maka tidak lama setelah itu orang Badui itu pun meninggal. Nah, diriwayatkan juga bahwa Juwairiyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi, dulunya pernah bernama Burah. Kemudian diganti oleh beliau menjadi Juwairiyah. Nabi kurang suka jika dikatakan bahwa beliau baru keluar dari rumah Burah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa salah seorang anak perempuan Umar ada yang bernama Asyih. Lalu nama tersebut diganti oleh Nabi menjadi Jamilah. Imam Malik meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada seseorang, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Jamrah." Umar bertanya lagi, "Anak siapa?" Dia berkata, "Anak bin Syihab." Umar bertanya lagi, "Dari mana?" Dia berkata, "Dari Hurokah." Umar masih bertanya, "Kamu tinggal di mana?" Dia berkata lagi, "Di Harat Nar."
namanya Umar lagi. Tepatnya di mana? Dia berkata, di Zat Lazha. Umar lalu berkata, kamu segeralah pulang. Lihatlah rumah dan keluargamu. Sesungguhnya mereka telah kebakaran. Maka ketika dia sampai di rumahnya, ternyata rumahnya memang benar-benar telah terbakar, seperti yang dikatakan Umar. Imam Abu Daud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengganti nama Al-As, Aziz, Atalah, Syaiton, Al-Hakam, Qurab, Hubab, dan Syihab menjadi Hisham. Beliau juga pernah mengganti nama Harb menjadi Salam, Al-Mudtaji menjadi Al-Munba'id, Afirah menjadi Khadirah, suku Ad-Dalalah menjadi suku Al-Huda, Bani Az-Ziniyah menjadi Bani Ar-Rashdah, dan Bani Muqiwiyah menjadi Bani Rushdah. Selanjutnya Abu Daud berkata, saya sengaja meninggalkan sanad-sanad saya supaya ringkas. Nah, itulah para sahabat resep akhirat. Begitu nama itu mengandung makna yang luar biasa. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya memiliki nama yang bagus. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya dipanggil dengan panggilan yang bagus. Mungkin itu tadi seperti yang dikatakan, seperti yang kita lihat bahwa ada 3 makna tadi ya. Bisa jadi orang yang memberikan nama atau orang tua yang memberikan nama kepada anaknya kadang dia tidak berpikir panjang, atau mungkin orang tua tersebut belum tahu bahwa nama itu mempunyai makna yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, mari kita semua ya, sahabat-sahabat resep akhirat dari Umi Citra yang sudah memiliki anak, atau mungkin yang sekarang ini lagi akan mendapatkan momongan, mendapatkan anak, sudah persiapkan namanya? Nah, mulai dari sekarang kita persiapkan nama-nama yang indah buat anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak-anak kita panggil, aduh sedap banget ya kedengarannya, tidak seperti yang Umi contohkan tadi gitu ya, atau yang kalian pernah dengar viral-viral di medsos-medsos tersebut. Insya Allah kalau kita mempunyai doa, kita mempunyai harapan lewat nama kepada anak-anak kita, maka doa dan harapan lewat makna itu insya Allah Allah dengar, sehingga turunlah rahmat kepada anak-anak kita seperti nama yang kita berikan untuk mereka. Demikian resep akhirat dari Umi Citra untuk kali ini. Insya Allah kita bertemu kembali di resep akhirat berikutnya. Jangan lupa untuk membantu syiar Umi Citra setiap harinya dan seterusnya. Maka bantu subscribe, like, komen, dan share untuk YouTube channel YouTube Umi Citra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.